Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Efsyah Sarining Tias dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikolinguistik. Lebih tepatnya, saya akan menelisik hubungan bahasa, pemikiran, dan budaya dari perspektif psikolinguistik. Pada kesempatan kali ini akan ada pembahasan mengenai urgensi psikolinguistik, teori yang berkaitan bahasa, pemikiran, dan budaya, keyakinan yang salah dalam 4 teori sebelumnya, kemudian juga teori yang terbaik, serta kesimpulan. Yang pertama, kita akan menelisik mengenai urgensi psikolinguistik atau apa pentingnya psikolinguistik sehingga harus dipelajari. Hubungan antara bahasa, pemikiran, dan budaya adalah topik yang krusial dalam psikolinguistik atau topik yang penting. Mengapa? Ini kemudian berkaitan dengan alasan kedua, yaitu banyaknya kasus hukum yang muncul yang berkaitan dengan bahasa, pemikiran, dan budaya, sehingga diperlukan pemahaman tentang ketiga hal tersebut. Sebagai contoh, ada kasus Robert Meyer. Di hukum negara bagian Nebraska, Amerika Serikat, pengajaran bahasa asing bagi anak di bawah usia 13 tahun itu dilarang. Dan seorang guru, yaitu Robert Meyer, di sekolah minggu ditangkap karena mengajarkan cerita Alkitab dalam bahasa Jerman yang dianggap berbahaya dan tidak bermoral. Dalam pengadilan di negara bagian Nebraska, Robert Meyer dinyatakan bersalah, namun kemudian ia mengajukan banding. Tetapi bandingnya ditolak dan kemudian Meyer kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Yang kemudian di Pengadilan Tinggi Amerika Serikat itu Meyer memenangkan kasusnya dengan anggapan dari Pengadilan Tinggi AS bahwa pengetahuan bahasa Jerman saja itu tidak dapat dianggap berbahaya. Kemudian, pembahasan kedua adalah teori-teori yang berkaitan dengan bahasa, pemikiran, dan budaya. Teori yang pertama itu adalah bahwa kemampuan bicara itu penting untuk berpikir. Nah, pendukung-pendukungnya sendiri ini ada Watson, Skinner, Stats, Bloomfield, Lieberman, Ryle, dan Quinn. Yang mereka ini berpendapat bahwa pikiran itu perilaku yang bermula dari produksi ujaran. Nah, mereka mendefinisikan pemikiran itu sebagai ucapan atau perilaku subvokal saja. Dan mereka memiliki asumsi, khususnya Lieberman, bahwa sebelum kita dapat memahami ucapan, kita harus mengulangi ucapan tersebut, baik secara subvokal maupun secara internal. Namun teori ini memiliki kekurangan-kekurangannya. Yang pertama, yaitu bahwa anak yang tidak mempunyai produksi bicara dapat memahami pembicaraan dan berpikir. Nah, banyak anak-anak yang terlahir ia dapat mendengar tetapi bisu. Namun meskipun ia bisu, ia tetap dapat berpikir gitu. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara produksi bicara dan juga proses berpikir. Kemudian yang kedua yaitu bahwa pemahaman ucapan yang menyertkan pemikiran itu berkembang sebelum produksi ucapan pada anak-anak normal. Maksudnya adalah pemahaman ujaran, pemahaman ucapan itu mendahului apa yang anak-anak akan ucapkan. Seorang anak itu mampu untuk memahami pembicaraan atau struktur bahasa yang lebih daripada kemampuan ia dalam memproduksi ucapan. Untuk anak normal maupun anak tunarungu, itu tidak ada perbedaan dalam kecerdasan mereka untuk memahami ujaran dan berpikir, begitu. Kemudian, yang ketiga, secara bersamaan, berbicara sambil memikirkan sesuatu yang berbeda itu sudah biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu pada poin keempat, yaitu berbohong. Dalam berbohong, kita mengatakan sesuatu sambil berpikir yang lain. Nah, sedangkan menurut teori ini,
mereka mengharapkan proses pembuatan kalimat itu dalam satu kali gitu. Proses pembuatan kalimat untuk proses berkata dan berpikir secara sekaligus. Namun karena hanya ada satu alat pembuat kalimat, yaitu mulut, maka yang diharapkan ini, yaitu proses pembuatan kalimat untuk proses berkata dan berpikir secara sekaligus, itu tidak akan dapat terjadi. Yang kelima, yaitu makna dan pemikiran muncul tanpa perilaku. Nah, Skinner itu mengatakan bahwa respon perilaku bisa menjadi dasar pemikiran selain ujaran. Nah, dari satu penelitian juga, peneliti itu menyimpulkan bahwa berpikir itu tidak lebih dari refleksi peristiwa fisik. Dan karena itu, banyak psikolog merasa bahwa pikiran dapat dibuang dari psikologi selamanya. Namun, nyatanya, meski alat vokal itu diangkat seperti tenggorokan, itu seseorang tetap dapat berpikir meskipun misalnya alat ucapnya tenggorokannya diangkat, dia tidak dapat berbicara tapi dia tetap dapat berpikir, dan ini tentu menentang teori ini. Kemudian yang keenam adalah interpretasi antar bahasa dapat dilakukan. Lalu yang kedua teorinya yaitu bahwa bahasa penting untuk berpikir. Nah, pendukung-pendukung teori ini ada Sapir, Whorf, dan Vygotsky yang mereka ini berpendapat bahwa sistem bahasa beserta aturan kosakatanya itu diperlukan untuk berpikir. Seperti teori 1, teori ini juga tentu memiliki kekurangan. Yang pertama, bahwa orang tunarungu yang tidak bisa berbahasa itu dapat berpikir. Nah, pada sebuah penelitian, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kecerdasan antara orang normal dan tuli. Dan ini menunjukkan bahwa meskipun tuli, dia tetap bisa memiliki pengetahuan yang sama dengan meskipun ia memiliki pengetahuan bahasa yang jauh di bawah orang yang bisa mendengar, mereka tetap dapat berpikir meskipun tanpa bahasa. Lalu yang kedua itu, seseorang yang multibahasa adalah pribadi yang utuh dan tidak memiliki kecerdasan terpisah, dan tidak memiliki kecerdasan berpikir atau kepribadian yang terpisah. Nah, jika menurut teori ini, orang multilingual ini harusnya memiliki kecerdasan berpikir atau kepribadian yang terpisah dan tidak mampu berpikir koheren. Namun, kenyataannya adalah orang multilingual, mereka ini koheren dan utuh. Mereka tidak terpisah. Selanjutnya, ada teori yang ketiga, yaitu bahasa menentukan atau membentuk persepsi kita tentang alam. Nah, teori-teori ini didukung oleh Whorf, Sapir, Korzybski, dan lain-lain. Mereka-mereka ini berpandangan bahwa pengetahuan seseorang tentang kosakata atau sintaksis itu mempengaruhi persepsi dan pemahaman seseorang tentang alam. Namun, teori ini memiliki kekurangan-kekurangan yang cukup banyak. Yang pertama, dari persepsi, minat, dan kebutuhan itu akan menentukan kosakata. Misalnya, anak-anak yang memiliki ketertarikan terhadap dinosaurus, itu mereka memiliki kemampuan untuk menyebutkan banyak kosakata terkait dinosaurus lebih dari mereka mampu mengucapkan misalnya hal-hal tentang matematika dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kasus kosakata warna dan salju yang terbatas di beberapa bahasa. Juga kosakata berkaitan dengan waktu yang terbatas pada orang Hopi dan kontrafaktual bahasa Tiongkok. Pada kosakata warna dan salju, itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan keterbatasan bahasa. Kosakata warna ini sendiri ada di kasusnya orang di suatu daerah. Nah, mereka ini tidak memiliki kosakata warna yang banyak, tetapi mampu membedakan atau mengidentifikasi warna seperti masyarakat dengan kata warna yang bervariasi. Nah, tentu ini menunjukkan bahwa bahasa itu tidak mempengaruhi persepsi. Kemudian, kata salju yang sebenarnya bukan terbatas, justru kata salju bagi orang Inuit itu lebih banyak daripada kata salju di daerah-daerah atau bahasa lain.
Nah, ini karena salju bagi orang Inuit yang dulunya disebut sebagai orang Eskimo, bagi mereka salju adalah sesuatu yang penting. Dan bahasa-bahasa ini muncul melalui pengalaman hidup dan kebutuhan mereka. Kemudian, kosakata yang berkaitan dengan waktu yang terbatas pada orang Hopi. Ini kasusnya sama seperti kosakata warna, yaitu di mana orang-orang Hopi memiliki kosakata yang berkaitan dengan waktu yang lebih terbatas, yang lebih sedikit dibandingkan bahasa lain. Nah, namun mereka sebenarnya menggunakan berbagai referensi waktu, seperti periode yang berkaitan dengan panen, bulan, matahari, dan peristiwa penting lainnya. Sedangkan dari kontrafaktual bahasa Tiongkok, ini ada anggapan bahasa Cina atau Tiongkok itu tidak mampu berpikir secara hipotesis seperti bahasa Inggris tentang apa yang tidak benar. Nah, namun anggapan ini ditentang oleh seorang yang sangat paham bahasa Cina, yaitu Au, bahwa hasil yang diperoleh itu disebabkan oleh kesalahan terjemahan, dan setelah terjemahan yang tepat dibuat, tidak ada dasar untuk menunjukkan atau menyatakan adanya perbedaan pemikiran karena tata bahasa Cina ini sendiri, sehingga teori yang bahasa menentukan atau membentuk persepsi itu tidak tepat. Ada juga kasus kosakata angka yang terbatas di beberapa bahasa di Amazon. Nah, misalnya ada bahasa Munduruku dan Piraha. Di Amazon ini, meskipun kosakatanya terbatas, tapi ini secara dengan kasus-kasus sebelumnya akan berkaitan dengan poin kekurangan yang keempat, yaitu kurangnya kosakata tidak menunjukkan kurangnya konsep. Misalnya, di suku Piraha, itu kosakata angka hanya ada angka 1, 2, dan banyak. Banyak ini menunjukkan sesuatu yang lebih dari 2. Nah, misalnya seseorang penutur Piraha itu menitipkan beras sebanyak 5 kantong ke rumah tetangganya. Dan saat ia ingin mengambilnya kembali, ternyata hanya ada 4 kantong beras. Tentu orang penutur Piraha ini, meskipun ia bahasanya hanya memiliki angka 1, 2, dan banyak, tentu tidak akan menerima jika apa yang ia titipkan kurang dari apa yang sebelumnya ia titipkan. Begitu. Kemudian, kekurangan yang kelima dari teori ini adalah bahwa pengetahuan itu mengesampingkan makna kata literal. Maksudnya, misalnya kita mengetahui itu istilah matahari terbit, matahari terbenam, tapi kita juga tahu bahwa sebenarnya matahari ini tidak terbit atau terbenam secara harfiah, begitu. Ini menunjukkan bahwa penggunaan bentuk bahasa secara terus-menerus mungkin tidak mengubah pemikiran yang mendasarinya. Dan fakta bahwa ketika satu hal dapat dikatakan, sementara hal lain dipahami, itu sangat bertentangan dengan teori yang dimaksud pada bagian ini. Dan kekurangan yang keenam adalah bahwa pandangan multibahasa terhadap alam itu tidak berubah atau berjumlah sebanyak bahasa yang mereka kuasai. Sedangkan menurut teori ini, jika bahasa menentukan atau membentuk persepsi kita tentang alam, seharusnya seorang multibahasa memiliki pandangan yang berbeda-beda sejumlah bahasa yang dikuasai. Sedangkan seorang multibahasa sendiri itu seperti manusia pada umumnya yang memiliki kecenderungan memiliki pandangan yang sama gitu sepanjang hidupnya. Kemudian teori yang keempat yaitu bahwa bahasa menentukan atau membentuk pandangan dunia budaya kita. Nah, pendukung-pendukung teori ini yaitu ada Worf, Sapir, Korzybski, dan lain-lain. Nah, beberapa ahli teori ini percaya bahwa mengetahui suatu bahasa bisa mengkondisikan dan mempengaruhi budaya, kepercayaan sosial, atau pandangan seseorang terhadap dunia. Nah, dikutip dari pendapat Sapir bahwa bahasa ini mengkondisikan semua pemikiran kita tentang masalah dan proses sosial. Mereka-mereka ini, ahli-ahli ini, pendukung-pendukung teori ini, mengklaim
bahwa sistem bahasa memang memberikan pandangan tentang budaya dan masyarakat serta pandangan terhadap dunia. Namun seperti tiga teori sebelumnya, mereka juga memiliki kekurangan. Yang pertama, bahwa sekelompok orang bisa saja memiliki bahasa yang sama, tetapi memiliki pandangan dunia yang berbeda. Nah, menurut teori ini sendiri, seharusnya kita tidak bisa mengharapkan perbedaan, seperti dalam hal politik, organisasi, pemikiran, dan lain-lain tentang dunia di antara penutur bahasa yang sama, karena pandangan mereka pasti ditentukan oleh bahasa mereka. Namun, nyatanya tidak begitu. Meski memiliki bahasa yang sama, penutur itu bisa memiliki perbedaan-perbedaan yang tadi sudah disebutkan, dan bisa dipengaruhi oleh beragamnya agama, partai politik, ideologi, dan lain-lain. Perbedaan itu bisa kita temukan baik dalam lingkup kecil maupun dalam lingkup yang besar. Kekurangan yang kedua yaitu bahasa yang berbeda namun pandangan dunia yang serupa. Di banyak negara dengan bahasa yang berbeda, mereka memiliki kemungkinan untuk berbagi pandangan politik, sosial, agama, ilmiah, atau filosofis yang serupa. Misal, di sekolah-sekolah atau tempat ibadah di negara-negara tertentu, mereka tetap mempelajari dan memberikan pengetahuan bahasa asing, tapi mereka memilih dan memilah konten apa yang akan mereka berikan, konten apa yang akan mereka ajarkan dalam bahasa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa tata bahasa itu bukan sesuatu yang mengancam, tetapi isi kalimat atau isi konten bahasa tersebutlah yang akan menjadi ancaman. Maka diperlukan proses pemilahan apa yang akan diajarkan dalam bahasa tersebut kepada anak-anak atau murid-murid yang diajarkan. Kemudian, yang ketiga, kekurangannya yaitu bahasa yang sama tetapi pandangan dunia yang berubah seiring berjalannya waktu. Banyak sejarah yang mencatat dan menunjukkan bahwa suatu negara atau suatu masyarakat itu bisa mengubah struktur sosial dan pandangan dunianya, sedangkan tata bahasa mereka sendiri cenderung tidak berubah, relatif tidak berubah. Misalnya, negara Cina. Awalnya pandangan masyarakatnya adalah feodalisme, kemudian seiring berkembangnya zaman, berubah menjadi kapitalisme, lalu berubah lagi menjadi komunisme. Nah, di tengah perubahan pandangan masyarakat ini, bahasa Cinanya sendiri, bahasa dasar Cinanya sendiri itu tidak mengalami perubahan yang berarti dalam tata bahasa dasarnya. Nah, selanjutnya, kekurangan yang keempat yaitu bahwa multilingual itu mempunyai pandangan dunia yang kesatuan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jika menggunakan teori keempat ini, seharusnya kita menganggap bahwa seorang multibahasa memiliki pandangan terhadap dunia sebanyak bahasa yang ia kuasai. Tapi nyatanya seorang multibahasa itu cenderung memiliki pandangan yang sama dan tetap dan biasanya hanya satu, begitu. Selanjutnya, yaitu keyakinan yang salah dalam 4 teori, yang menyebabkan teori-teori itu memiliki kekurangan atau kekeliruan. Yang pertama yaitu keyakinan bahwa analisis bahasa mereka itu telah memadai. Nah, dalam teori Wolff, Sapir, Korzybski, Skinner, von Humboldt, dan lain-lain, mereka mengasumsikan bahwa kata atau struktur kalimat yang dapat diamati secara langsung itu sudah mewakili seluruh elemen semantik atau pemikiran kalimat tersebut. Namun, kemudian ketika Chomsky mengemukakan dan mendalilkan struktur bahasa, itu baru disadari bahwa bahasa itu sebetulnya memiliki banyak kesamaan, meskipun sebenarnya penggagas sebelumnya itu Joseph Greenberg. Kemudian keyakinan yang kedua yang salah adalah para ahli teori yang mendukung teori-teori sebelumnya itu meyakini bahwa arti kata itu berasal dari linguistik. Nah, padahal kecuali untuk kasus kecil,
itu hubungan antara kata dan makna itu bersifat konvensional. Maksudnya tidak ada hubungan penting antara bunyi suatu kata dan makna. Makna kata sendiri itu bisa diperoleh dari 4 cara. Yang pertama, bentuk bunyi yang diasosiasikan dengan objek, situasi, atau peristiwa di dunia. Lalu yang kedua, bentuk bunyi yang dikaitkan dengan gagasan atau pengalaman dalam pikiran. Lalu cara yang ketiga, suatu kesimpulan dapat dibuat dari konteks kebahasaan dan gagasan dapat dikemukakan, meskipun dalam membaca sesuatu ada satu atau dua kata yang tidak dapat dipahami. Maknanya dapat ditebak melalui kesimpulan. Dan 4, yaitu analisis terhadap morfem komponen yang diketahui dapat memberikan makna pada bentuk bunyinya. Misalnya makna kata efisiensi dapat diperoleh dari pengetahuan tentang makna morfem in dan morfem efisiensi. Kesalahan Worf dan yang lain juga adalah asumsi mereka bahwa mendengar bentuk bunyi suatu kata saja sudah memberikan makna tanpa mengizinkan adanya pengalaman mental sebelumnya. Padahal, hal itu menyiratkan bahwa pemikiran itu mendahului bahasa. Kemudian, keyakinan yang salah yang ketiga adalah adanya anggapan atau keyakinan bahwa ada bahasa yang primitif dan kecerdasan primitif. Nah, beberapa pengamat budaya itu mengatakan beberapa bangsa itu tidak rasional atau kurang dalam kecerdasannya dan sering dikaitkan dengan bahasa mereka yang primitif. Namun, penelitian linguistik sendiri menunjukkan bahwa tidak ada bahasa yang bisa disebut sebagai bahasa yang primitif. Nah, dari teori-teori tadi ada kekurangan dan kelebihan yang mereka miliki. Jika semua memiliki kekurangan, lantas apa teori terbaik yang bisa ditawarkan gitu dalam hal ini? Nah, teori yang terbaik yang bisa ditawarkan adalah teori yang dibawa oleh John Locke, bahwa pikiran itu tidak bergantung pada bahasa. Teori ini berasal dari John Locke yang mengatakan bahwa pikiran tidak bergantung pada bahasa. Nah, ada alasan mengapa teori ini dianggap terbaik, yaitu ada karena alasan-alasan berikut. Selain yang sudah dijelaskan sebelumnya, John Locke juga mengatakan bahwa bahasa itu bergantung pada pikiran, bukan sebaliknya. John Locke juga mengatakan bahwa fungsi bahasa sebenarnya adalah menyediakan sarana untuk mengomunikasikan dan mengungkapkan pikiran. Lalu, yang ketiga adalah bahwa perkembangan bahasa bagaimana kenyataan dalam perkembangan bahasa dan pemikiran. Nah, perkembangan pemikiran itu mendahului perkembangan bahasa. Jadi, urutan dalam perkembangan antara bahasa dan pikiran ini adalah pikiran akan mendorong seseorang memahami ucapan dan mendorongnya lagi untuk memproduksi ucapan. Nah, urutan ini akan menjadi penolak dan penyanggah dari 4 teori sebelumnya. Nah, John Locke juga kemudian ini adalah kutipan dari buku John Locke yang menyatakan bahwa kenyamanan dan keuntungan masyarakat yang tidak dapat diperoleh tanpa komunikasi pemikiran itu adalah perlu, bahwa manusia harus menemukan tanda-tanda eksternal yang terlihat, yang dengannya ide-ide tak kasat mata, yaitu yang menjadi bahan pemikirannya, itu dapat diketahui untuk yang lainnya. Kemudian, dari 4 teori sebelumnya, itu setiap teori memiliki kelebihan dan kekurangannya. Namun 3 hal yang menjadi kunci pembahasan kali ini, yaitu bahasa, pemikiran, dan budaya itu memiliki keterkaitan. Melepaskan atau menghilangkan salah satunya, itu berarti siap atas konsekuensi rusak atau hilangnya hal lain. Baik. Selesai sudah penjelasan mengenai bahasa, pemikiran, dan budaya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat baik bagi saya maupun bagi yang mendengarkan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.